Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lembaga pendidikan memiliki logo seperti ini. Arti dari logo tersebut adalah 1. Bidang segi 5 atau biru muda menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang kedua, ada semboyan tutur dihandani. Semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada belencong menyala bermotif Garuda. Belencong menyala merupakan lampu khusus digunakan untuk pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Yang keempat, ada buku merupakan bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kelima, ada warna putih pada ekor dan sayap Garuda, dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam. Yang keenam, burung Garuda memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5 yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasila. Yang pertama ada lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal adalah lembaga yang menyediakan pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari jenis-jenis lembaga pendidikan, yang pertama ada lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal ada 5. Yang pertama, orang tua berperan sebagai guru. Yang kedua, tidak ada batasan usia dan waktu. Yang ketiga, tidak ada kurikulum resmi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, tidak ada persyaratan dalam proses pendidikan informal. Dan yang kelima, tidak ada ujian dan ijazah. Itu jadi 1/2. Lembaga pendidikan formal adalah lembaga yang memiliki struktur dan jenjang yang jelas bagi peserta didiknya. Pendidikan formal memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan legalitas formal yang telah terstandarisasi. Yang kedua, proses pembelajarannya menggunakan kurikulum formal. Dan yang ketiga, memiliki batasan usia di setiap jenjangnya. Yang keempat, memiliki batasan waktu dan lamanya studi. Dan yang terakhir, setiap peserta yang telah lulus akan mendapatkan ijazah. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga yang memberikan pendidikan di luar pendidikan formal. Adapun ciri-ciri lembaga pendidikan non-formal antara lain: 1. Penyelenggaraannya di dalam lingkungan masyarakat, namun di luar lembaga persekolahan. 2. Pendidikan dengan jangka pendek atau singkat, namun materi yang disampaikan sangat padat. Ketiga, materi pembelajarannya didasarkan pada kebutuhan pragmatis. Yang keempat, tidak memiliki batasan usia bagi peserta didiknya. Yang kelima, bertujuan memberikan keterampilan khusus sebagai persiapan diri memasuki dunia kerja. Lembaga pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, yang pertama ada fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Fungsi manifest dalam lembaga pendidikan antara lain: 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat karena di dalam lembaga pendidikan mengajarkan keberagaman budaya dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menanamkan keterampilan yang diperlukan bagi partisipasi dalam demokrasi. Yang kedua ada fungsi laten. Fungsi laten merupakan fungsi lembaga sosial yang tidak direncanakan dan bukan fungsi utama banyak orang.
Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak ada di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Lembaga pendidikan memiliki fungsi laten, yaitu pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang terakhir, memperpanjang masa remaja. Unsur-unsur lembaga pendidikan yang pertama ada pola perilaku, cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Yang kedua, ada budaya simbolis, contohnya seperti seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Yang ketiga, ada budaya manfaat, contohnya seperti kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. Yang keempat, ada kode spesialisasi, contohnya akreditasi, tata tertib, dan kurikulum. Yang kelima, ada ideologi, contohnya seperti keberhasilan akademis, pendidikan progresif, dan inovatif. Nah, ini merupakan sebuah video ilustrasi seorang guru sedang mengajarkan di kelas yang merupakan contoh dari sebuah lembaga pendidikan formal. Proses ini melibatkan guru dan siswa dalam serangkaian perbuatan yang berlangsung secara mendidik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses belajar mengajar, selain menyampaikan materi guru, juga menyampaikan tugas membimbing, mendorong dan memberi fasilitas belajar bagi siswa. Nah, selain pendidikan formal, ada juga pendidikan non-formal yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Seperti contohnya bimbel, kursus, atau lain sebagainya.